Waktu gue pulang tur, nyokap gue nangis. Gue tanya dong, kenapa? Gue gituin. Nah terus kata dia, tetangga pada ngomongin katanya Siva bandel, tur nonton bola, keluar kota, di sana tidur sama siapa. Padahal gue tidurnya aja di depan stadion, coy. Biarkan orang bicara, biarkan masyarakat menilai. Yang penting di komunitas supporter sendiri tuh clear gitu loh, bahwa perempuan-perempuan yang masuk ke stadion itu mereka punya hak yang sama, dan mereka juga punya hak dijaga, mereka juga punya hak untuk dihargai. Gue bentrok juga tuh, kaca pecah. Tapi ya gue nyikapinnya biasa aja. Gue sempet tuh yang sebelum pandemi tuh ke beberapa korwil, gue sempet ngadain gathering, sempet ngadain yang tribun satu Jack Angel satu tribun, jadi satu tribun tuh isinya semua Jack Angel kan, gitu. Karena Persija mau pacar ya kan, sampai nikah juga ada, sampai punya anak ya kan, anaknya dibawa ke dari itu gue juga pengen kayak gitu. Nama gue Siva Adina, dipanggil Siva. Biasanya anak-anak tuh manggilnya Posipa, Genong. Rumah gue di Citayam Gang Jalak, Kampung Panjang, Kelurahan Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Awal mula gue jadi Jack Angel tuh pas tahun 2010. Itu awalnya gue diajak sama abang-abangan gue nonton bola. Itu pun juga gue nggak langsung diizinin gitu sama keluarga gitu. Terutama sih sama abang gue ya, nggak diizinin. Soalnya kan dipikir bola itu kan identik cowok, ya kan. Terus ngapain sih lo cewek nonton bola gitu? Gak usah lah, nonton di rumah aja, dia bilang kayak gitu. Pertama sih di awal gue diajak sama abangan gue, Nong ayo nonton bola gitu kan. Terus gue bilang, nonton bola di mana? Gue gitu, terus di Senayan. Oke. Akhirnya gue nonton pas Persija lawan PSM Makassar. Itu pertama kali gue nonton di Senayan. Kita kalau bicara Jackmania kan berarti di dalamnya ada Jack Angel juga, terus ada semua teman-teman yang bagian dari Jackmania ya. Walaupun mungkin lu sering denger dengan beberapa istilah, ada supporter yang istilahnya yang lain lah gitu ya. Ada misalkan ada CN dan lain sebagainya, ada GK dan lain sebagainya, ada Jack Angel juga. Tapi kan semuanya bagian dari Jackmania gitu ya. Tapi buat gua The Jack itu adalah satu komunitas yang memberikan banyak arti dalam hidup gue sih. Maksudnya kebersamaan, kemudian keberanian, toleransi, terus kayak pengorbanan gitu kan, dimana lu nggak punya duit tapi lu ngumpulin duit buat beli tiket gitu kan. Lu nggak punya waktu kuliah tapi lu gimana caranya ngatur waktu tapi tetap bisa nyetadion gitu. Terus nggak ngerti deh, kadang nggak bisa dideskripsikan gitu ya. Kecintaan itu kayak apa ya, itu tuh kayak ngalir, dan gue ngerasain itu di komunitas Jackmania gitu sih. Pas pertama gue nonton bola itu gue nggak bilang gue mau nonton bola. Gue bilang kalau misalnya itu PKL, ada tugas dari sekolah, terus PKL gitu, karena emang abang gue itu nggak suka kalau misalnya adiknya itu nonton bola. Pas gue pertama nonton bola, gue itu dikunciin di depan rumah. Dikunciin, pas gue ketok itu masih jam 9 malam kan. Dikunciin, lampu udah dimati-matiin, gue ketok-ketok kan, abang gue cuma ngintip doang di kaca, udah situ tidur luar, gitu kan. Gue seret tidur luar. Jack Angel itu kan hanya sebutan, jadi memang tetap aja lu anggota Jackmania, cuma karena lu berkelamin perempuan, lu anggota Jackmania, baru lu disebutnya Jack Angel. Kan cakep kan namanya Jack Angel kan? Tapi bukan ada dua organisasi, dalam satu organisasi ada dua gitu ya. Nggak, tetap aja hanya sebutan aja. Ngapain sih lu nonton bola gitu? Nggak ada gunanya gitu. Ntar yang ada ribut-ribut, lu kenapa-napa di situ gimana gitu kan, kata abang gue. Terus kata gue, ya dia ngapa sih OB gue ya kan, maksudnya gue suka gitu. Gue kalau misalnya dilarang makin gue lakuin karena penasaran gue juga kan.
mungkin orang-orang mau udah jengah banget kali ya, udah bodo amat sih, serah lu mau ngapain, kayak gue udah capek ngebilang lu sampai emak gue. Kalau misalnya pertandingan pasti kan, kalau pertandingan bocah pada ke rumah kan ngambil tiket. Si Pak noh pasti kalau teman cowoknya ke rumah ngambil tiket, biasa bola dia mah gitu mah gue. Suka salah persepsi orang kan, kadang ada di satu koril yang kadang gue tuh suka, gue kalau dengar kata misalnya selamat ulang tahun Jack Angel ini gitu, tuh gue pasti komen Jack Angel itu ulang tahunnya sama koril lu. Iya, misalnya lu koril mana, Jackmania ini koril ini ulang tahunnya ini, ya Jack Angel sama. Kan harus ngeliat dari pusat. Di pusat aja nggak pernah ada ulang tahun Jack Angel kan. Ulang tahunnya tetap sama di 19 Desember kayak gitu. Kita hanya sebutan aja. Kalau kita mau berdiri sendiri mah ada 2 organisasi dong. Nggak sesuai ADART nantinya. Gue tuh setiap kalau nonton selalu inget kepala gue kagak tau gue lagi puyeng ya. Waktu itu emang pernah puyeng loh. Aduh, kepala gue puyeng banget ini. Terus ada sal kan, gue iket aja kepala gue di situ. Terus poni-poni gue ngapa lu nang? Puyeng banget kepala gue. Terus lu iket kepala lu pakai gituan, puyeng lu hilang? Ya, kagak, kecuali kasih duit gue gituin aja. Akhirnya dia duit, tapi jadi itu jadi ciri khas gue banget. Jadi dipakai terus. Pakai terus. Sal terus ikatan kepala. Pokoknya tuh setiap pertandingan ikatan kepala itu kagak boleh lepas. Itu sekarang kan gue udah pakai hijab. Mungkin kalau misalnya gue belum pakai hijab, itu kepala masih gue pakai. Bicara ke stigma supporter aja tuh, masyarakat yang tidak paham pun masih tetap akan mengatakan bahwa supporter tuh sampah banget gitu. Supporter tuh kayak sesuatu yang tidak menarik gitu. Supporter tuh kayak banyak bikin masalah gitu. Tapi nggak usah dipedulikan itu. Bicara di supporter aja kan kita harus kuat dan harus mengatakan ke orang bahwa nggak semua supporter seperti itu. Masih ada supporter yang berpendidikan kayak gue. Masih ada supporter yang anak-anak kuliahan seperti anak-anak J Kampus. Masih ada supporter yang J School yang mereka adalah pelajar gitu. Nah, tapi kalau ke perempuan saya kira biarkan orang bicara, biarkan masyarakat menilai. Yang penting di komunitas supporter sendiri tuh clear gitu loh, bahwa perempuan-perempuan yang masuk ke stadion itu mereka punya hak yang sama dan mereka juga punya hak dijaga. Mereka juga punya hak untuk dihargai. Terlepas ada beberapa kasus yang misalkan ada perempuan yang masih pakai pakaian ketat, masih ada yang misalkan tujuan ke stadion tapi bukan untuk nonton bola tapi untuk selfie dan lain sebagainya. Itu kan kasus ya. Artinya di komunitas manapun, di hal apapun pasti kita akan ketemu dengan oknum yang memang masuk ke dalam komunitas, dia punya kepentingan yang mohon maaf tidak bagus misalnya gitu. Di tetangga gue pernah bilang waktu gue pulang tur, nyokap gue nangis, gue tanya dong kenapa, gue gituin. Nah terus kata dia, tetangga pada ngomongin katanya si bandel, tur nonton bola keluar kota di sana tidur sama siapa, padahal gue tidurnya aja di depan stadion coy. Kagak yang aneh-aneh, kagak yang neko-neko gitu kan. Banyak sih yang ngomong kayak gitu, cuma kan kita kembali lagi kan, karena semuanya kan kita yang tahu adik kita kayak gimana gitu. Kita jadi nggak ngambil omongan orang gitu negatif gitu, biarin aja, toh itu kan cuma omongan orang aja gitu. Toh yang tahu jelek buruknya, maksudnya baik buruknya kan itu kan kita sendiri ya kan, keluarga gitu intinya. Gitu aja sih intinya, nggak mau ngambil pusing dengan omongan orang, yang penting adik kita baik gitu, nggak yang berbuat macem-macem gitu aja sih. Gue bilang siapa yang bilang sini, cerita ke gue gitu, cerita ke si Pak gitu. Terus dia bilang ada tetangga gitu, ntar hamil segala macam. Ternyata gue buktiin gue benar gitu, gue jaga kepercayaan gitu kan. Sebenarnya sih takut juga sih ya, namanya itu kan sepak bola, dunia sepak bola gitu kan lebih ekstrim biasanya, apalagi kalau suka nonton bola suka ada yang berantem gitu ya, was-was juga gitu kan kalau dia namanya cewek gitu. Ya habis karena udah hobinya, udah kesukaannya dia begitu, ya kita juga nggak bisa ngelarang apa-apa gitu. Gue sih masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja sih, nggak mau ngambil pusing ya orang ngomong apaan segala macam. Walaupun gue banyak sisipan temennya cowok semua, tapi kan gue buktiin ke mereka semua kalau misalnya gue itu emang bener-bener nggak macem-macem yang gimana, gue tetap fokus istilahnya apa sih, jaga kepercayaan keluarga juga kan gitu, jaga diri juga. Gue nggak macam-macam, gue hanya menonton bola sama ngurus-ngurus gitu, udah gitu aja sih. Yang pasti
kalau Jack Angel itu masih ada rasa ketakutan untuk nonton ke stadion sampai saat ini. Yaitu karena takut tawuran, takut ada yang mabok, diapain segala macam. Gue ngalamin sendiri ada di, gue lupa tahunnya tahun berapa, tapi masih GBK zaman bahla lah, masih zaman yang kursinya masih panjang, kayu kayak gitu. Itu pernah ada pelecehan ke gue, padahal gue pakai jilbab, ketutup kok namanya nonton bola kan, baju juga gombrong, celana panjang, gue bukan pakai baju yang segini-gini yang seksi-seksi gitu, enggak gitu. Cowok-cowok yang bahkan orang menganggap itu cowok yang bandel atau yang brengsek, mohon maaf gitu ya, mereka adalah orang-orang yang baik, yang paham kita, yang bakal ngejaga perempuan ketika kita bisa ngejaga diri kita. Kalau gue ya, karena gue ngerasa mereka bagian dari hidup gue, dan gue belum pernah dilecehkan, bahkan belum pernah disakiti oleh mereka gitu kan. Dari pertama awal gue nonton sampai sekarang tuh nggak ada yang istilahnya kayak ngelecehin gue gitu. Malah gue tuh merasa dijagain banget gitu sama teman-teman gue, karena emang gue satu-satunya waktu itu si cewek di situ. Itu gue sempet lewat sosmed ya, terus gue sempet tuh yang sebelum pandemi tuh ke beberapa korwil, gue sempet ngadain gathering, sempet ngadain yang tribun satu Jack Angel satu tribun. Jadi satu tribun tuh isinya semua Jack Angel gitu. Ada berapa kali gue ngelaksanain. Maksud gue gini, lebih pada persoalan mungkin PR kita nih, mungkin gue, Potemi, atau teman-teman Jack Angel yang mungkin lebih senior dari gue kan masih banyak banget untuk berdiskusi dengan teman-teman yang Jack Angel tadi nih, entah basicnya dia apa, entah dia masuk karena diajak pacar, diajak suami, atau karena pengen nyari cowok, atau seneng-seneng doang, atau beneran kayak gua. Kita kayaknya harus banyak diskusi untuk memahamkan ke mereka bahwa kalau lu pengen masuk harus rapi pakaiannya, tidak seksi, nggak punya niat lain, dan lu fokus sama si pemain dan permainannya. Maksudnya lo kayak mantesin lah gitu, di saat lo di stadion, di saat lo di mall lah gitu. Jangan sampai lu ngecoreng nama Jack Angel gitu. Kan sekarang banyak maksudnya yang pakai bajunya rada kurang sopan gitu kan. Kalau Persija itu kan gimana ya? Dari Persija itu gue punya teman banyak. Gue banyak kenal orang, gue banyak belajar juga kan. Tentang organisasi, tentang keluarga, tentang teman segala macam di situ. Terus baik buruknya di situ kan gue udah rasain jadi supporter. Terus juga gue nemenin cowok gue juga kan di situ. Gitu aja sih. Banyak teman, banyak saudara di Persija. Itu juara sih pastinya ya. Kalau juara udah pasti ya. Itu karena tujuan kita dukung tim kan cuman juara kan. Tapi ya di balik dari itu semua ya hubungannya makin dipererat lagi antara supporter sama supporter, manajemen, tim pelatih segala macam. Jadi kita jadi keluarga. Karena dari dulu gue nggak pernah berpikir mereka tuh manajemennya Persija, mereka pelatih Persija, mereka pemain Persija. Karena gue selalu berpikir Jackmania aja keluarga gue, Persija pun keluarga gue kayak gitu. Kalau itunya udah kebentuk sih, insya Allah kedepannya mau target juara juga bisa aja. Gitu. Karena kan kita numbuhin mental pemain, numbuhin PD-nya pemain kan dari situ. Kalau misalnya mau jadi supporter ya jangan jadi supporter karbitan gitu loh, jangan setengah-setengah. Jadi supporter yang baik, jadi supporter yang sehat, jadi supporter yang bisa memberikan apa ya, kayak tanggapan keluar bahwa dunia supporter atau perempuan yang menjadi supporter itu adalah perempuan yang keren juga, bukan orang-orang yang cuman nggak ada guna terus melakukan kegiatan yang nggak penting gitu sih paling. Jadi kayak membantu menciptakan wacana publik bahwa supporter itu ya memang apa ya, tempat untuk berbahagia, untuk bersenang-senang, dan ada banyak manfaat menjadi supporter gitu loh. Itu sih paling. Semoga tuh tahun kemarin kan Persija runner up ya, juara 2. Gue sih berdoa sih semoga tahun itu Persija juara, terus munculin pemain-pemain baik, bagus lah dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Untuk di Jackmania jangan pernah lelah dah dukung Persijanya, kasih support, mau itu Persija lagi bagus, mau Persija lagi jelek ya kan, jangan sampai lo tinggalin gitu. Masa lo dukung Persija pas lagi bagusnya sih, pas
posisi lagi terpuruk, lo malah pindah ke lain hati gitu anjay, pindah ke lain hati.